Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Farhad Abbas yang mendadak muncul ya dan melaporkan Teh Novi dan Denny Sumargo. Ya, seolah-olah beliau ini merasa si Agus ini orang yang dijolimi, orang yang merasa ditipu, orang yang seharusnya itu sebaliknya ya. Teh Novi dan Densu dan masyarakat yang menyumbang itu yang merasa ditipu karena donasi yang untuk pengobatan digunakan untuk yang lain. Ya. Ini nilainya besar, Mas Farhad. Ini nggak kecil gitu. Nah, dari besarnya jumlah donasi tersebut, ya itu bisa kita tahu untuk apa saja. Kalau 100.000 ya ikhlas untuk apa saja gitu. Tapi ini banyak ya, sementara di samping dia, di sekeliling dia itu masih banyak orang yang layak membutuhkan. Nih kita lihat ya video pendek dari Farhad Abbas ya, teman-teman. Farhad Abbas laporkan Teh Novi dan Denny Sumargo terkait donasi Agus sebesar 1,5 miliar rupiah. Farhad Abbas muncul ke media setelah merasa dirinya terpanggil untuk bersuara atas kasus donasi yang menimpa Mas Agus. Seperti tak mendengar apa tuntutan para donatur dan yayasan, Farhad Abbas seperti mencari sensasi. Disebut Farhad Abbas, Agus menggunakan BPJS kenapa dilarang? Itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Karena tak mengikuti penuh Farhad Abbas dalam memahami situasi, alhasil beginilah jadinya. Yang dimaksud Teh Novi menggunakan BPJS, tapi ini adalah masalah amanah. Agus mendapat donasi perobatan agar bisa ke spesialis yang lebih baik lagi. Malah uang donasi digunakan untuk bayar hutang dan dibagi-bagi keluarga. Itu kan udah menipu para donatur. Gimana sih Mas Farhad Abbas ini? Farhad Ya, jadi persoalan BPJS juga dipersoalkan sama Farhad Abbas, udah diatur dengan undang-undang. Pertanyaannya, siapa yang menyebut Mbak Novi atau Teh Novi melarang Mas Agus untuk menggunakan BPJS? Kan nggak ada, ya kan? Nggak ada yang melarang gitu. Di mana video, di mana dilarang sama Mbak Novi? Mbak Novi hanya menyarankan karena donasi yang dikumpulkan untuk pengobatan, ya gunakan secara umum, pakai umum ya. Gunakan uang donasi itu gitu. Itu yang dituntut sama netizen gitu. Kenapa selalu gunakan donasi? Kenapa selalu menggunakan BPJS gitu loh? Ya kalau memang dari awal memang sudah gunakan BPJS, kenapa mesti donasi lagi gitu? Untuk apa donasinya? Itu toh Mas Farhad Abbas, panjenengan juga ya Mas Farhad ya, punya ikhtiar gitu. Saya itu si Polan ada sakit, tetangga saya sakit ya, mau operasi. Ya. Setelah Mas kasih 50 juta, bam. Ternyata dia nggak jadi operasi. Apa alasannya? Katanya terlalu beresiko. Terus uangnya kemana? Dibeliin motor buat anaknya sekolah. Tujuannya mulai, tapi masuk nggak ikhtiar Anda? Nggak masuk. Sakit Anda. Ya, orang yang donasi, orang yang sedekah, ya tujuannya ada. Bukan sedekah udah dilepaskan, tapi ada ikhtiarnya, ada tujuannya. Kenapa menyumbang? Ini yang harus diluruskan. Kok ini seolah-olah Anda membenarkan orang yang sudah menyalahgunakan ini ya. Ini kita lanjutkan dulu. Abbas laporkan Novi dan Densu. Apakah tahu apa yang mau dilaporin? Apa mau cari sensasi lagi? Kata Farhad Abbas, saya turut prihatin dengan sikap Novi maupun Denny yang menggiring dan mempublikasi untuk dikembalikannya dana atau donasi terhadap Agus yang buta, kata Farhad Abbas pada Jumat 18 Oktober 2024. Menurutnya, tindakan yang dilakukan sang YouTuber ini bisa menyakiti perasaan Agus dan keluarganya yang dianggap semena-mena. Dan pandangan saya, Mas Farhad juga salah pengertian. Yang pertama, ditariknya donasi dari Agus itu agar dapat bisa dimonitoring. Baik Mbak Novi dan Mas Densu bersumpah tidak akan mengambil 1 sen pun dari uang donasi tersebut untuk kepentingan pribadinya. Yang dipermalukan atau ditipu bukan Mas Agus, karena dia sudah mengaku bersalah, tapi para donatur dan Mbak Novi lah yang benar-benar di sini yang dizolimin. Ya makanya sudah saya ucapkan tadi, sudah saya putarkan video. Donasi ditarik ke yayasan untuk monitoring. Ya, bahkan Teh Novi dan Densu telah bersumpah tidak akan memakan uang hasil donasi untuk Agus tersebut.
Tapi ketika itu digunakan untuk pengobatan, untuk sarana pengobatan, pasti duit itu yang akan dikeluarkan untuk membayar tagihan-tagihan yang ada. Biar termonitoring. Apa yang salah dengan kata-kata itu, Mas Farhat? Tidak ada yang salah. Ya, karena kita telah melihat keluarga Agus, pihak Agus, ketika uang itu masuk ke mereka, ke kantong mereka secara pribadi, itu digunakan semena-mena. Ya, bahkan Tenopi dan Mas Densu yang sudah berjuang ya menyuarakan donasi itu, merasa tidak dianggap setelah mereka memegang duit itu. Lupa mereka, takut mereka. Takut uang itu akan dikuasain gitu dan gak akan diberikan. Sementara mereka gak tahu ya, dan gak merasa bahwasanya ini sumbangan besar ya, atas nama Teh Nopi juga, atas nama Densu juga gitu. Nah, tidak ada kerjasama, tidak ada namanya keterbukaan seperti itu. Makanya wajar orang yang memberi sedekah, orang yang terlibat itu marah semua, termasuk para penyumbang donatur ya. Misteri Mas Agus Salim akan dibela Farhat Abbas jika dia setuju akan hilang rasa iba seluruh masyarakat Indonesia. Seperti pagar makan tanaman, itulah yang dilakukan Agus kepada para donatur dan Teh Nopi. Kepercayaan yang dibangun untuk keinginan mulia Mas Agus ingin sembuh dan berjuang untuk pengobatan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kini muncul sosok pengacara Farhat Abbas yang sudah salah menurut saya dalam memaknai kasus donasi Agus tersebut. Ada hal yang lebih mengecewakan jika pihak Mas Agus nantinya menerima tawaran bantuan hukum dari Mas Farhat Abbas. Itu artinya baik Teh Nopi, Densu, dan para penyumbang adalah lawannya. Ibarat peribahasa air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Inilah yang cocok untuk Mas Agus ya, Agus Salim, pihak keluarga, jika nanti menerima tawaran kuasa hukum dari Farhat Abbas. Yes. Gini loh, Anda ini kan sampai dengan detik sekarang ini terkenal gitu. Banyak yang memberi donasi kepada Anda gitu ya, baik donasi yang dibuka oleh Teh Nopi ataupun donasi di luar itu. Katakan kayak Anda diundang ke YouTube, dapat komisi dan lain-lain, itu kan banyak. Di luar itu saya yakin juga banyak gitu ya. Nah, tapi yang saya sayangkan ketika nanti Anda ya mungkin saja, kenapa tidak mungkin, karena ini terkait dengan uang dan Anda ini bisa katakan bisa lupa diri dengan uang ya. Bisa saja Anda menerima tawaran dari Farhat Abbas. Hey, saya mau katakan ya, Anda ini dapat donasi dari Teh Nopi, dari namanya Teh Nopi dan Densu. Ya, tujuan diambil donasi itu diserahkan ke yayasan supaya dimonitoring, dan itu masih hak Anda. Ya, tetapi karena ada penyalahgunaan di situ, Anda harus dibukukan itu pengeluaran itu, dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada para donatur untuk apa saja. Itu sudah ada di dunia yang seperti itu sih. Dan itu harus dilakukan. Tidak suka-suka seperti yang Anda lakukan gitu. Dari 1,5 M, kemudian dalam beberapa saat 500 juta, udah untuk ini dibagikan ini. Anda yang perlu dipertanyakan sih soal donasi itu, bukannya Teh Nopi gitu. Gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi Farhat Abbas juga harus mengerti gitu. Jangan asal membela saja tapi nggak mengetahui konsep dasarnya. Memang donasi itu harusnya ikhlas dan terserah orang yang donasi itu mau apakan duit itu. Tapi ada di situ donasinya untuk apa, itu yang harus dilakukan. Teh Nopi juga bilang kalau nanti sudah selesai, sudah habis pengorbanan kita untuk usaha penyembuhan, masih ada sisa, yaitu baru mau dibuat apa aja bisa. Lah ini belum lagi pengobatan ke luar negeri kemana, udah bayar ini bayar itu. Hoi, ini duit donasi, duit umat Bang Farhat. Ya, andaikan duit Mas Farhat Abbas silahkan kasih, silahkan. Mungkin Anda orang yang biasa dihianatin, jadi kalau dihianatin sama si Agus ini nggak ada masalah, terserah. Ya, jadi jangan bedakan ya masyarakat yang sudah merasa ditipu mentah-mentah sama si Agus, termasuk Teh Nopi, Anda samakan dengan diri Anda. Anda terserah mau dihianatin orang, terserah. Gitu. Orang
tujuan mulia kita nyumbang untuk pengobatan digunakan untuk yang lain bayar utang, ya marah gitu. Ya, Mas Ahmad juga tunjukin Mas Ahmad karena ajabnya si Agus. Nah, ini seperti ini, bahkan mungkin bisa lebih parah lagi. Iya. Oh. Nah, itu. Banyak lagi mengenai Nah, bodoh ini belok. jadi sadarlah ya. Sadar ya, Bang. Sadar. Udah gitu pun mau ke Aceh minta sisanya mau dibawa dia. 5 juta diambil, mau diminta lagi sisanya. Mau diminta lagi. Ini kebangetan ini. Ini namanya yang dibilang belok. Belanda minta tanah belok. Ini seperti teguran juga lah berarti untuk Mbak Nopi ya. Mbak Nopi ini yang Teh Nopi ini yang malah dikejar-kejar sama donatur, Mbak. Pasti namanya Ya. dia pernah. Nah ini juga Mas Farhat ya, saya mau ngasih tahu ini karena tingkah Agus ini, donatur itu menuntut gitu, duitnya ini dikemanain. Ya donatur sama penyumbang mungkin donatur ini yang lebih besar nilainya ya. Kalau penyumbang mungkin aja bisa dari nilai yang terkecil sampai terbesar. Tapi kok donatur ini biasanya sudah berjut-jut ya. Bahkan kabar ada yang 50 juta dan lain-lainnya. Nah inilah ya yang dituntut sama donatur-donatur. Kok uang saya digunakan untuk yang lain gitu. Ya niat ikhlas saya, niat mulia saya kok dihianatin gitu loh. Ini ya. Saya donasi mau masjid, kok yang dibangun ruko, kok yang dibangun kedai. Udah lari jalur. Jelas ya, namanya dia tanggung jawab. Jadi makanya itu tadi ya saya sarankan Ya. uang tadi itu diusahakan ditarik balik. Iya. Dari Agus. Ya, nah seperti itu. Apakah berhak Mbak Ilo donatur itu meminta kejelasan dananya itu untuk apa dan bisa menarik gitu kalau misalnya itu nggak sesuai gitu. Menurut Ya, Mbak gimana? bisa saja. Kita setuju kalau misalnya donasi meminta uang itu dikembalikan kepada Tenopi sebagai bentuk pertanggungjawaban? Ya, setuju saja. Setuju Sekali saja. lagi ya, mungkin andai kata kalau bisa tidak usah ditarik, toh seperti yang saya bilang masih banyak yang kalau kita bilang orang yang membutuhkan lah ya. Iya. Seperti ya kalau kita bilang di yayasan itu seperti entah GDJ ataupun tunanetra atau bagaimana ya yang Iya. kalau kita bilang ya orang-orang jompo seperti itu kan banyak lagi yang kalau kita bilang membutuhkan bantuan. Iya. Nah, Oke. dialihkan ke situ. Iya, saya Nah, setuju, itu Mbak. pahalanya mengalir. Oke. Seperti itu. Nah ya teman-teman, sorry tadi ke pause. Jadi intinya gini ya, intinya Mas Agus ini udah pasrah sebelum berperang, sebelum mengangkat lebih tinggi ya gencatan senjatanya ibaratnya gitu ya, udah menyerah ya. Padahal Tenopi masih meyakinin Agus ini masih bisa disembuhkan sebetulnya, masih punya harapan ya, tentunya mungkin ke luar negeri dan lain-lain itu bisa dilakukan gitu ya. Tapi kenapa yang dipikirin malah sudah pasrah, kemudian yang jadi poinnya adalah donasi tadi. Donasi tadi harus dikembalikan, mohon-mohon dia sujud-sujud dia. Ya kan gitu. Untuk apa? Dia udah ngaku, Mas Farhat ya, udah ngaku dia mau untuk kelangsungan hidup. Emang donasi tadi emang udah final gitu. Ya. Kalau memang sudah final ya dari pihak donasi Mbak Nopinya sudah tidak mau lagi berusaha karena tidak ada harapan lagi ya, keluar negeri juga belum dilakukan tapi sudah tahu final hasilnya, ya udah gitu. Ini kita lanjutin lagi ya teman-teman di part berikutnya.